Masuknya pis bolong atau uang kepeng Cina ke Nusantara diperkirakan mulai pada zaman dinasti Tang melalui perdagangan. Pada saat itu, diketahui hubungan Cina dan Nusantara sangat intens. Sebelum uang kepeng dipergunakan sebagai alat pembayaran, awal masuknya uang kepeng ke Nusantara terutama ke Bali dalam jumlah besar disinyalir sebagai komoditi dagang. Peneliti sekaligus kolektor pis bolong Idewe Nyoman Putra Hartawan mengungkapkan uang kepeng di negara Cina sudah tidak digunakan sebagai alat pembayaran sehingga dibawa ke daerah yang membutuhkan terutama Bali. Peredaran uang kepeng di Bali tidak sepenuhnya berasal dari negara Cina, melainkan juga dari Vietnam, Korea, Jepang, bahkan ada juga produk dari kerajaan-kerajaan Nusantara. Namun jika dibandingkan dari sisi jumlah dan variasi, uang kepeng Cina lebih banyak beredar di Bali. Uang kepeng sebetulnya masuknya itu kan pasti lewat perdagangan. Hubungan kita dengan Cina pada saat itu kan intensitasnya tinggi ya. Jadi lewat perdagangan mungkin pertamanya diperkenalkan lewat perdagangan, kemudian lama kelamaan uang kepeng itu masuknya lebih banyak dan terus mengalir dari Cina itu sebagai komoditi dagang. Memang pada awalnya diperkenalkan tidak dalam jumlah yang besar, tapi kemudian dia didatangkan dalam jumlah yang besar sebagai komoditi dagang. Jadi sebetulnya uang kepeng masuk ke Bali salah satunya karena sebagai komoditi dagang, jadi barang dagangan. Tapi barang dagangan yang kemudian kita gunakan sebagai alat pembayaran. Bagi pedagang-pedagang Cina itu uang kepeng ini komoditi dagang. Karena bagi dia kan benda ini sangat dibutuhkan di Bali. Ya, jadi walaupun di negaranya sendiri kan sudah tidak digunakan. Ya, sudah tidak digunakan, tapi karena kita masih menggunakan, oleh pedagang-pedagang Cina itu dia bawa ke Bali itu sebagai komoditi dagang. Karena bagi dia uang kepeng di Bali masih sangat diperlukan dan difungsikan sebagai alat pembayaran, padahal uang kepengnya bagi dia sendiri itu komoditi dagang. Itu yang terjadi. Uang kepeng di Bali, perlu diketahui uang kepeng di Bali itu tidak sebetulnya dari Cina aja, jadi bukan semuanya produk Cina. Ada setelah saya kumpulkan, kemudian pilah-pilah, ternyata ada juga dari produk Vietnam, Korea, Jepang, ya. Bahkan ada juga dari kerajaan-kerajaan kita di Nusantara seperti Kerajaan Banten, Majapahit, Kerajaan Palembang dan lain-lain. Memang dari sisi jumlahnya uang kepeng Cina itu terbanyak. Dari jumlahnya, dari variasinya, ya itu terbanyak. Sementara uang-uang kepeng yang lainnya tidak sebanyak uang kepeng Cina. Karakteristik uang kepeng Cina dapat dilihat dari segi tulisan yang mengandung arti nominal dan nama pemerintahan atau era. Karakter lain uang kepeng Cina yaitu memakai 2 atau 4 tulisan di bagian depan dan bagian belakang berisi tulisan atau tempat uang itu dicetak. Kemudian dari segi bahan ada yang menggunakan tembaga, timah, besi, perak, dan emas. Jika dikelompokkan dari jenisnya, uang kepeng berasal dari dinasti Han, dinasti Tang, dinasti Sum, dinasti Yuan, dinasti Ming, dan dinasti Qing. Jenis uang kepeng juga dapat dikelompokkan dari asalnya, misalnya dari Cina, Vietnam, Korea, Jepang, maupun Nusantara. Kalau dari sisi karakteristik, sebetulnya kan pertama dari sisi tulisan ya. Kalau kita bicara karakteristik, kita fokus kepada tulisannya ya, karena karakter dalam bahasa istilah
Cinanya itu yang dimaksud adalah tulisannya. Jadi kita fokus kepada tulisannya. Jadi tulisan-tulisan yang ada di uang kepeng itu sebetulnya mengandung arti. Pertama, ada yang mengandung arti nominal, itu seperti dari masa dinasti Han. Jadi uang tertua yang kita temukan di Bali itu berasal dari dinasti Han ya. Tertera tulisan yang mengandung arti nominal ya. Yang sering kita temukan uang kepeng dari dinasti Han itu yang berbunyi Wu Chu ya. Jadi nilainya 5 Chu ya. 5/24 liang gitu ya. Jadi nilai nominal. Kemudian ada yang tulisannya punya arti nama pemerintahan atau era ya. Jadi setiap dinasti, dari masa dinasti, entah dari masa dinasti Tang, dinasti Song, dinasti Yuan ya, itu menterakan tulisan atau memakai tulisan yang punya arti nama pemerintah atau era. Kemudian pada masa dinasti Ming, dinasti Qing itu lebih dikenal dengan nama kaisar. Jadi apa yang ditulis di uang kepeng itu punya arti nama kaisar. Itu karakteristiknya. Jadi ada yang memakai 2 tulisan di depannya, ada yang memakai 4 tulisan di depannya, ada yang di belakangnya kosong, di sisi belakangnya kosong, ada yang juga ada tulisan ya. Ada yang juga tertera di belakangnya min mark. Jadi min mark itu artinya di mana uang itu dicetak ya. Itu dari karakteristiknya. Dari sisi bahan, ada yang menggunakan bahan tembaga, ada yang menggunakan campuran tembaga besi. Yang terakhir dinasti Qing itu kebanyakan kuningan ya, kuningan, jadi tembaga dengan seng. Itu dari sisi bahannya. Itu yang bisa. Kalau jenis uang kepeng kan sudah disebutkan tadi, banyak ragamnya ya, banyak jenis dan ragamnya, tergantung tulisannya. Itu ada yang dari masa dinasti Han. Kalau kita kelompokkan dari dinastinya, ada dari dinasti Han, dinasti Tang, dinasti Song, dinasti Yuan, Ming, dan Qing. Itu dari dinasti pembuatnya, itu jenisnya. Kemudian jenis kalau dibedakan dari mana uang itu berasal, ada yang dari Cina, Jepang, Korea, Vietnam, Nusantara, zaman-zaman kerajaan. Itu dari sisi jenisnya ya.